Banyak orang yang berpikir bahwa self-healing adalah mental health. Padahal ini adalah pandangan yang keliru. Self-healing tidak sama dengan mental health. Self-healing hanyalah salah satu bagian dari perawatan mental health. Mari kita lihat bagaimana World Health Organization atau WHO mendefinisikan mental health. WHO mendefinisikan kesehatan mental sebagai suatu kondisi di mana kesejahteraan individu diperoleh dengan memenuhi 4 unsur ini. Pertama, menyadari potensi diri. Kedua, mampu mengatasi stres atau tekanan hidup secara normal. Ketiga, bisa bekerja secara produktif. Keempat, mampu memberi kontribusi bagi masyarakat. Jadi, 4 unsur inilah yang harus kita miliki untuk punya kesehatan mental yang utuh. Di video ini, gue akan bahas 6 dimensi dalam diri kita yang perlu kita latih dan kuasai agar bisa memiliki mental health yang bisa merangsang kita hidup bahagia, produktif, dan mampu memberi kontribusi bagi masyarakat. Karena seringkali ketika orang membahas tentang mental health, mereka hanya asik membahas tentang proses pemulihan diri atau self-healing dengan cara menggali dan menganalisa peristiwa-peristiwa yang dialami seseorang di masa lalu. Mereka lupa atau abai bahwa untuk menjadi orang yang sehat mental, tidak cukup hanya membantu orang tersebut memahami dan menerima dirinya agar bisa menghadapi stres secara normal. Banyak yang berhenti hanya sampai di sini saja. Ketika Anda hanya asik berkutat di bagian self-healing saja, Anda malah membuat orang yang coba Anda bantu itu terkonsentrasi hanya pada pemenuhan kebutuhan diri saja. Anda malah membuat orang tersebut mengabaikan jati dirinya sebagai bagian dari kehidupan sosial yang lebih luas yang dituntut untuk hidup produktif dan mengambil peran dalam kehidupan bermasyarakat. Justru bagian yang terakhir inilah yang menurut gue mestinya jadi tujuan akhir dan tolak ukur dari upaya membangun kesehatan mental seseorang. Lalu bagaimana cara efektif untuk mengatasi masalah kesehatan mental? Ada satu teori yang menurut gue menggunakan pendekatan yang lebih holistik untuk mengatasi masalah tekanan sosial dan mental health, yakni teori kesejahteraan psikologis atau psychological well-being. Teori ini ditemukan tahun 1989 oleh Carol Reeve, seorang profesor di bidang psikologi dari University of Wisconsin, Amerika Serikat. Dalam teori kesejahteraan psikologis, Carol Reeve menjabarkan dengan sangat rinci bagaimana cara untuk bisa memenuhi 4 unsur dari kesehatan mental seperti yang diuraikan dalam definisi WHO. Menurut Carol Reeve, kesejahteraan psikologis terdiri dari 6 dimensi utama yang bisa membantu meningkatkan kualitas hidup dan kebahagiaan Anda sebagai manusia. Jika kita ingin memiliki mental health yang prima, maka kita perlu pelajari, latih, dan kuasai 6 dimensi ini dalam diri kita. Dimensi yang pertama adalah penerimaan diri. Dalam dimensi ini, kesejahteraan psikologis Anda diukur dari sejauh mana Anda merasa puas dan nyaman dengan diri Anda sendiri. Sudah sejauh manakah Anda menerima dan memahami diri Anda sendiri seperti kelebihan maupun kekurangan Anda, begitu juga kepribadian dan sifat-sifat Anda. Oleh sebab itu, penting untuk Anda belajar mengenali siapa diri Anda dan bagaimana Anda dibentuk oleh keluarga Anda. Anda perlu juga menggali apa saja nilai-nilai yang Anda anggap penting, apa yang membuat Anda marah, senang, dan bereaksi dengan emosi tertentu atas suatu kejadian. Jika Anda sudah memahaminya, lalu sudah seberapa jauhkah Anda siap menerima masa lalu yang membentuk diri Anda? Ini semua penting untuk Anda gali dan pahami karena akan menentukan sejauh mana Anda menerima diri Anda sendiri. Jika Anda adalah orang yang memiliki penerimaan diri yang baik, maka Anda cenderung akan lebih tangguh dalam menghadapi stres. Anda jadi lebih terbuka terhadap pengalaman baru dan mampu menikmati hidup. Jadi, ini baru dimensi yang pertama ya. Masalahnya, kebanyakan orang ketika berbicara tentang mental health, mereka hanya fokus di dimensi ini saja. Mereka mengabaikan 5 dimensi kesejahteraan psikologis berikut yang akan gue jabarkan di video ini. Sekarang, kita lanjut ya ke dimensi kesejahteraan psikologis yang kedua. Dimensi kedua adalah hubungan positif dengan orang lain. Sebagai makhluk sosial, Anda butuh berhubungan dengan orang lain untuk berkembang secara emosional dan psikologis.
Kesejahteraan psikologis juga diukur dari sejauh mana Anda mampu membangun hubungan yang sehat dan positif dengan orang lain, hubungan yang menimbulkan perasaan diterima dan dihargai oleh orang lain maupun kelompok sosial di sekitar Anda. Apakah Anda mampu memberi kontribusi yang membuat diri Anda diakui dan dihargai oleh orang-orang di sekitar Anda? Rasa diterima, diakui, dan dihargai ini akan menimbulkan rasa nyaman dan saling percaya dalam hubungan Anda dengan orang-orang di sekitar Anda. Anda bisa lebih saling memahami dan bekerja satu sama lain dengan baik untuk mencapai tujuan yang sama. Perasaan emosional yang tumbuh dari hubungan yang positif ini akan memunculkan rasa empati dan kepedulian Anda terhadap sesama. Perasaan ini kemudian menimbulkan hasrat untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna dengan cara membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Hal inilah yang akan meningkatkan rasa puas Anda dalam menjalani kehidupan. Sebaliknya, kurangnya hubungan yang positif bisa menyebabkan perasaan kesepian, terasingkan, penurunan kesehatan mental, dan produktivitas hidup. Sekarang kita lanjut ke dimensi ketiga, yakni punya otonomi atas diri sendiri. Kesejahteraan psikologis Anda juga diukur dari sejauh mana Anda mampu bersikap dan bertindak teguh sesuai dengan nilai-nilai yang Anda yakini, tidak mudah dipengaruhi oleh opini maupun arahan orang lain. Jika Anda mampu lakukan ini secara konsisten, maka Anda termasuk golongan orang yang punya otonomi atas diri sendiri. Namun sebaliknya, jika Anda masih mengambil keputusan yang bertolak belakang dengan nilai pribadi yang Anda yakini karena dipaksa atau takut sama atasan, berarti Anda belum punya otonomi atas diri Anda sendiri. Dan orang dengan tingkat otonomi yang tinggi itu biasanya hidup otentik, jujur, konsisten antara apa yang mereka pikirkan, rasakan, dan lakukan. Mereka bebas mengekspresikan pikiran, perasaan, dan pandangan mereka tanpa takut akan penilaian negatif dari orang lain. Kemampuan untuk bersikap otonom ini akan membuat Anda merasa memiliki kendali atas kehidupan Anda. Selain itu pula, orang-orang yang punya sikap otonom yang kuat nggak melakukan sesuatu hanya demi mengejar pengakuan atau validasi dari orang lain. Apapun yang mereka lakukan atau putuskan, itu berdasarkan nilai-nilai yang mereka yakini. Meskipun tindakan atau keputusan tersebut bisa nggak memuaskan orang-orang di sekitarnya. Jika Anda saat ini masih melakukan atau memutuskan sesuatu hanya demi mengejar pengakuan atau menyenangkan orang lain, itu tandanya Anda masih nggak memiliki otonomi atas diri Anda sendiri. Lalu kita masuk ke dimensi yang keempat, yakni penguasaan lingkungan. Dalam dimensi yang keempat ini, kesejahteraan psikologis Anda diukur dari sejauh mana Anda mampu memanfaatkan peluang yang ada di lingkungan sekitar untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan mencapai tujuan Anda. Dan ini termasuk kemampuan Anda mempengaruhi dan mengubah lingkungan di mana Anda berada menjadi seperti yang Anda inginkan jika diperlukan. Contohnya begini, Anda bekerja di lingkungan yang mayoritas orangnya biasa menerima uang suap, dan Anda menolak untuk mengikuti budaya itu. Lalu Anda coba melakukan perubahan, dan ternyata Anda berhasil meyakinkan mayoritas orang di situ untuk mentransformasi lingkungan kerja Anda ke arah yang baru, yang lebih menghargai kejujuran dan integritas. Ini menandakan Anda punya kemampuan penguasaan lingkungan yang sangat baik. Anda menunjukkan bahwa Anda memiliki kontrol dan pengaruh terhadap lingkungan di mana Anda berada, bukan sebaliknya. Kemampuan menguasai lingkungan juga termasuk kemampuan untuk cepat beradaptasi dan fleksibel menghadapi lingkungan baru. Sekarang kita masuk ke dimensi yang kelima ya. Dimensi kelima adalah tujuan hidup. Dalam dimensi ini, kesejahteraan psikologis Anda diukur dari sejauh mana Anda memaknai tujuan hidup Anda dan apa dampaknya terhadap hidup Anda. Jika Anda punya tujuan dan arah dalam hidup, Anda akan merasa hidup Anda punya makna dan nilai. Karena ada tujuan yang jelas yang ingin Anda kejar dalam hidup ini. Tujuannya bisa beragam, bisa karir, bisa hubungan pribadi, membangun kekayaan, bisa juga kontribusi sosial. Memiliki tujuan jangka panjang dalam hidup bukan hanya akan memberi semangat dan motivasi dalam menjalani keseharian hidup Anda, tapi juga
membuat Anda mampu menghadapi rintangan hidup dengan lebih baik, karena Anda punya motivasi yang kuat untuk mencapai tujuan hidup Anda. Hidup bukan lagi sekedar rutinitas tanpa tujuan, tapi punya arti. Selain itu, memiliki tujuan hidup juga memberikan perasaan bahwa Anda punya kendali atas jalan hidup Anda. Dan ini menimbulkan rasa tanggung jawab dan sikap proaktif dalam membentuk masa depan hidup Anda. Sementara orang yang nggak punya tujuan hidup yang jelas dan kuat akan merasa hidup mereka tidak berarti karena tidak memiliki arah. Dampaknya, mereka jadi orang-orang yang kurang termotivasi dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Sekarang kita masuk ke dimensi yang terakhir, dimensi ke-6, yakni pertumbuhan pribadi. Dalam dimensi yang terakhir ini, kesejahteraan psikologis Anda diukur dari sejauh apa hasrat dan keinginan Anda untuk terus mengembangkan potensi diri Anda secara optimal. Ini berarti Anda harus aktif mengeksplorasi potensi, kemampuan, dan minat Anda untuk berusaha mencapai yang terbaik dari diri Anda. Dan orang yang punya growth mindset akan sangat terbuka untuk mencoba hal-hal baru dan melihat tantangan sebagai kesempatan untuk pengembangan diri. Keterbukaan untuk mencoba hal baru karena ingin menjadi orang yang lebih baik membuat Anda nggak terjebak dalam kebiasaan atau pola lama yang nggak produktif. Seiring dengan proses pengembangan diri Anda akan mendapat pemahaman yang lebih dalam tentang diri Anda sendiri. Apakah itu kelemahan, kekuatan, nilai-nilai, dan tujuan hidup Anda. Dan proses ini berlanjut terus seumur hidup Anda. Dan inilah yang akan membuat hidup Anda akan menjadi lebih terasa hidup dan memuaskan. Jadi inilah 6 dimensi kesejahteraan psikologis manusia menurut Carol Reeve. Dari 6 dimensi ini yang telah gue paparkan tadi, mana yang menurut Anda masih perlu diperkuat untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis Anda? Manfaat dari teori ini membantu Anda untuk bisa mengevaluasi dan mengidentifikasi area-area mana sajakah yang perlu Anda perkuat untuk membimbing Anda mengejar gaya hidup yang lebih seimbang untuk memenuhi kebutuhan jiwa dan spirit Anda. Semoga video ini bermanfaat dalam mengatasi masalah kesehatan mental yang banyak terjadi di negeri kita, khususnya di kalangan remaja dan pemuda. Indonesia butuh generasi penerus yang produktif dan berkontribusi untuk bisa menjadi bangsa yang maju. Oke teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya ya. Jangan lupa tolong klik tombol subscribe ya, supaya Anda bisa dapat info terbaru tentang video-video gue yang berikutnya. Mari kita bangkit bersama, hidup merdeka dimulai dari mindset yang merdeka.